Assalamualaikum Mutianisa. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah. Lailatun sa'idah. Sa'idatun mubarak. Mubarak. Alhamdulillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana Tamam. Oke, kalau gitu kita buka dulu ya. Bismillah, nabda liqa'ana fi hadhil lailah fi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Marhaba ya Abi Mukhlis. Kita lanjutkan ke i'rabul fi'li. Coba langsung al-khalasatu min i'rabil mudhari'. Halaman 18 mungkin kalau di buku antum. Coba sambil dilihat. Sudah? Kalau yang 18 yang pola Kenapa, Yang pola kalimat. 18. 17 ya. Sudah? Ya sudah ketemu ya teman-teman ya. Abi Mukhlis gimana? Bisa Khulasah min i'rab mudhari'. Iya, sahih Habib. Al-khulasatu min i'rabil mudhari'. Nah, karena fi'il yang mu'rab kemarin hanya fi'il mudhari' saja ya. Ada sahih akhir, mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Adapun untuk i'rabnya secara ringkasnya di sini ya. Rafa untuk sahih akhir, rafa dhammah, nasab fathah, jazm sukun. Yaf'ulu, yaf'ula, yaf'ul. Itu simpelnya ya. Terus kalau untuk yang mu'tal akhir, rofaknya dhammah tapi dikira-kirakan, nasabnya fathah jelas, jazmnya membuang huruf ilat. Contohnya yaghzu, yaghzuwa, yaghzu. Dan untuk af'alul khamsah, rofaknya dengan nun, nasab dan jazm sama-sama membuang nun. Misalkan yaf'alani, ketika rofa, nasab dan jazm menjadi yaf'ala. Sekarang coba antum buka halaman sebelumnya, tabel latihan tasrif fi'il mudhari'. Ketika i'rab rafa, coba Abi Mukhlis pada lafadz yankihu ditasrif sampai bawah ketika posisi lafadz yankihu beri'rab rafa. Di tasrifnya Yang tipu. Halaman 14 tadi. Yang 14. Oh ini. Sudah. Yang tiku, yang tisani, yang tisnya. Tang tiku, tang tisani, yang tisna. Tang tiku, tang tisani, yang tisna. Tan khikina, tan khikani, tan khik, yang tisna. An-tifu, yang tifu. Iya, sahih. Nah, itu untuk i'rab rafa ya. Sekarang coba Ukti Anissa ketika i'rab nasab. Jadi tasrifnya Ayan kiha ayan kiha ayan kihu antan kiha ayan kiha yankihna hunna ya. yankihna antan kiha antan kihu kihi antan
tankihna ankiha An apa yang terakhir? annakiha Anan kiha sohih. Nah itu ketika irob nasab ya. Kemudian Abi yang jazm coba jadinya lam. lam yankih, lam yankiha, Mm-mm. lam yankihu, Mm-mm. lam tankih, Mm-mm. lam tankiha, Mm-mm. lam yankihna, lam tankih, lam tankiha, lam tankihu, lam tankihu, lam tankiha, Mm-mm. lam tankihna, Mm-mm. Sohih. lam ankih, lam nankih. Nah, ahsantum. Nah ini untuk yang fi'il Ini mudhari' nan sahihul akhir. anankih. Apa Bi? Lam? Apa Bi tadi? Ya. Ankihu nankihu. Lam ankih. Ankih ya, ankih. Iya, Terus? jazm Abi ya. Jadi Jazm. lam ankih, lam nankih gitu. Ya, karena jazm. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk mudhari' sahihul akhir ketika i'rab rafa', nasab dan juga jazm. Itu cara tasrifnya. Nah, sekarang yang fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, coba ya Ukhti Anissa, lafat yashwi ketika i'rab rafa', bagaimana tasrifnya? yashwi Apa? yashwi Yash. Kurang jelas Yashwi. tadi. Coba. Boleh ulangi? lagi jelek ustazah. Coba yuk. yashwi yashwiyani yashwiyu Dihilangkan huruf ilatnya. Yash. una Mm-mm. yashwi tashwiyani tashwina yashwina Sahih. tashwi Tashwi. Tashwuna. Mm-mm. tashwina tashwiyani tashwina Iya, sahih. tashwi Ashwi, nashwi. Nah, sekarang yang i'rab nasab, Abi, coba. Anyaswiya. Mm-mm. Anyaswiya. Anyaswu. Mm-mm. Antaswiya. Mm-mm. Antaswiya. Antaswina. Anyaswina. Yashwina. Antaswiya. Antaswiya. Antaswu. Mm-mm. Anyaswi. Ta. Taswi ya. Antaswiya. Antaswina. Anaswiya. Anaswiya. Iya, sahih. Nah, itu untuk yang nasab. Sekarang yang jazm, coba Uti Anissa. lam yashwi yashwiya yashwu Mm-mm. tashwi lam tashwiya Mm-mm. lam tashwina Mm-mm. lam yashwina Yashwina. Mm-mm. lam tashwi lam tashwiya lam tashwu lam tashwi lam tashwiya lam tashwina
Lam ashwi. Lam nashwi. Ahsantum. Bisa ya teman-teman ya untuk mentasrif baik fi'il mudhari' shahihul akhir dan juga mu'tal akhir. Mafhum ya? Mafhum Ustaz. Nah, sekarang oke. Nah, untuk segi i'rab berarti kita sudah selesai. Insya Allah nggak ada muskilah ya, nggak ada masalah. Langsung ke syaklul jumlah. Kita langsung ke pola kalimah, tapi yang langsung ke bahasa Arab ya. Halaman 19. Pola jumlah dalam bahasa Arab. Nah, seperti yang kita tahu ya, di level sebelumnya itu kita sudah bahas ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti diawali apa, Abi, di situ? Mubtada. Bukan, diawali apa saja? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah diawali apa saja? Jika awal katanya isim benda. Apa? Al, terus? Ismul alim. Ismul alam. Alam. Ismul alam. Atau nama gitu ya. Ismul isyarah. Ismul mausul. Idhofah. Fi'l. Sudah itu ya. Jadi keenam itu ya, apabila dia posisinya di awal sebuah jumlah, maka posisinya nanti atau jumlahnya namanya jumlah ismiyah. Nah, ini nanti di awal kalimat itu bukan berarti harus benar-benar di awal gitu, enggak ya. Karena kalau dalam teks kitab kuning atau mungkin di dalam Al-Quran, kadang di tengah-tengah itu menjadi permulaan sebuah kalimat biasanya. Jadi kita minimal harus tahu maknanya untuk menentukan apakah ini awal kalimat atau bukan gitu ya. Jadi itu minimal harus tahu maknanya. Jadi kalau ada al, ada nama, domir, isyarah, mausul ataupun idhofah di awal jumlah, itu nanti pasti jumlahnya jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, yaitu jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Berarti dia diawali oleh fi'il. Boleh fi'il madhi, mudhari' ataupun fi'il amr. Nah, sekarang kita coba latihan mengklasifikasi mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Coba dari Uti Anissa, latihan halaman 20, nomor 1 yuk dibaca. Al-muslimuna yaqra'una al-Qur'an fil maghrib. Berarti jumlahnya jumlah apa, Jumlah ismiyah Ustazah. Jumlah ismiyahnya karena diawali dengan al. Iya, sahih, ahsantum. Kemudian asani yang kedua, Abi. Dapat Fatimatu ila suki ummiha. Karena ada ma'a ya, jadi dibaca kasroh. Bentar. Apa ini Ustaz? Li syiroi. Khodrowat. Ma makna? Iya, al-khudor ya. Mufradnya al-khudoru. Berarti jumlahnya jumlah apa, Abi? Fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah, Abi? Diawali dengan fi'il. Diawali dengan fi'il. Udah, kita cuma menentukan itu dulu ya sementara ya. Cuma, ukti gimana, Abi? Fi'il madhi. Iya, fi'il madhi. Dahabat. Ya, Ukti Anissa, selanjutnya. Kana tabibu yarkabas sayap. Yarkabu aja ya bacanya ya. Yarkabu, karena nggak ada amil nasab, jadi nggak usah dibaca selain rofa. Yarkabu, gitu ya. Ustazah. Yarkabus sayap.
Mama Mustashfa. Iya, berarti jumlah apa? Jumlah fi'liyah Ustaz. Jumlah fi'liyah. Sahih, ahsantum. Jadi kana itu fi'il ya. Tapi dia beramal. Oke, selanjutnya Abi. Hum yuriduna yurji'u ilal baiti. Kira-kira jumlah apa Abi? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya kenapa? Isim domir. Iya, diawali dengan isim domir. Ahsantum. Terakhir, Ukti Anissa. Jalasa hazar hidal ustaz hidal kursi. Berarti jumlah apa? Jumlah fi'liyah Ustaz. Iya, jumlah fi'liyah. Karena apa? Fi'il. Iya, diawali dengan fi'il madi. Boleh. Nah itu ya, itu perbedaan jumlah dalam susunan bahasa Arab gitu ya. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu nggak hanya diawali isim aja, boleh juga diawali nama orang ataupun nanti berupa idhofah. Nah fungsinya apa? Fungsinya ada di halaman selanjutnya ini, yaitu menentukan posisinya dia sebagai apa. Posisi di sini untuk yang level 2 ini nanti yang kita bahas adalah isim-isim yang dibaca rofa gitu ya. Kebanyakan isim-isim yang dibaca rofa. Walaupun nanti ada beberapa yang tidak berirob rofa. Nah, di sini yang pertama ada al-mubtada posisinya atau kedudukan atau jabatan. Terserah antum mau pakai istilah yang mana ya. Mau kedudukan, jabatan atau tarkib juga boleh karena setiap orang punya istilah yang mudah difahami, tapi maksudnya sama gitu ya. Apakah kedudukan atau jabatan atau tarkib lafadz, nah itu maksudnya sama. Yaitu apa? Mubtada. Apa itu mubtada, Abi? Subjek Ustaz. Yaitu isim yang ada di awal, namanya aja mubtada, ibtida, permulaan gitu ya. Jadi dia ada di awal. Nah, cirinya yaitu tadi, ciri daripada mubtada itu adalah diawali isim-isim ma'rifat, al, alam, domir, mausul, isyarah ataupun idhofah. Nah, itu syaratnya. Jadi, makanya untuk posisi atau jabatan mubtada, hukumnya kalau di awal kalimat harus berupa ma'rifat. Jadi jumlah-jumlah yang menggunakan al, alam sampai idhofah tadi itu nanti pasti dia posisinya sebagai mubtada. Begitu ya. Nah, mubtada ini dibagi menjadi 2. Ada apa saja Uti Anissa? Ada isim. Iya, ada domir dan ada juga dohir. Nah, kalau mubtada yang pertama di sini kan isim domir. Nah, itu gampang banget ya. Jadi kalau antum menemukan domir berada di awal kalimat atau di awal jumlah, otomatis posisinya dia sebagai mubtada. Nah, i'rabnya apa kalau mubtada? I'rabnya rofa. Tapi berhubung domir ini kemarin masuk isim yang mabni, jadi dia nggak bisa berubah harokatnya ya. Domirnya berbunyi huwa misalkan, ya tetap kita bacanya huwa. Tapi secara posisi lafadz huwa di situ dia kan posisinya sebagai mubtada, maka dia i'rabnya adalah rofa. Cuman cara bacanya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena domir itu masuk ke hukum mabni. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa Ustazah. Paham ya. Jadi nanti disesuaikan. Misalkan mubtadanya huwa ya berarti setelahnya harus lafadz mufrad. Kemudian kalau huma tasniyah ya berarti harus gunakan tasniyah juga dan seterusnya. Gitu. Untuk mubtada isim domir namanya.
Nah, kemudian yang kedua ada mubtada isim dhohir, berarti jelas. Berarti mubtadanya selain isim domir. Nah, intinya gitu ya. Kalau mubtada domir kan lafadznya harus kata ganti. Berarti lawannya domir adalah dhohir. Berarti lafadznya bukan berupa domir. Simpelnya gitu. Contoh misalkan kita pakai yang tilmid aja ya. At-tilmidani fil fasli. Nah, berarti mana mubtadanya bi? At-tilmidani Ustazah. At-tilmidani itu kalimah apa bi? Musanna. Kalimah nggak ada musanna. Kalimah isim Ustazah. Isim tandanya itu dengan apa bi? Dengan alif. Alif dan lam, betul. Mu'rab apa mabni ya bi isimnya itu? Isimnya Mu'rab. Karena dia punya i'rab ya di situ ya. I'rabnya apa bi? i'rabnya rofa. Rofa. Kenapa dia rofa itu? Karena dia berkedudukan sebagai mubtada. Iya, sahih. Paham? Nah, sekarang tandanya dengan apa bi lafat antum itu? At-tilmidani. Dengan alif Ustazah. Alif, betul. Kenapa dengan alif abi? Isim musanna. Isim musanna gitu ya. Jadi kita bisa membuat mubtada itu nggak harus isim mufrad ya. Kalau yang mubtada dhohir bisa juga tasniyah, jamak, mufrad dan lain-lain. Nah, sekarang coba Uti Anissa. Buatkan contoh mubtada yang terbuat dari jamak muannats salim. Ya, coba. Al-muslimat. Karena masjid. Ya, ya krona apa? Masjid. Fil masjidi boleh. Berarti mana mubtadanya? Mubtadanya At-tilmidatu. Sahih. Mubtada apa namanya? mubtada isim dhohir. Isim dhohir. I'rabnya apa? Apa? Kok putus. I'rabnya rofa. Iya, tandanya dengan apa? Tandanya dengan alif. Masa dengan alif? Dengan doma. Dengan doma. Jamak muannats salim i'rabnya dengan harokat ya. Dengan doma. Paham? Sampai di sini? Paham Ustazah. Oke, untuk mubtada ini ada yang mau ditanyakan? Baik dhohir ataupun domir? Tidak ada Ustazah. Tidak ada ya. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu kita bahas mubtada karena khobarnya agak lumayan banyak ya pembagiannya ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Kalau gitu kita cukupkan dulu. Naftatim bi qiraatil hamdalah wa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka